Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiat Mariandino, nomor absen 2 dari 12 MIPA 4. Di sini untuk memenuhi tugas ujian praktek ekonomi kelas 12, tugas untuk membuat rangkuman tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelumnya, pengertian akuntansi secara umum, yaitu adalah suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, peringkasan, dan pengomunikasian, serta penginterpretasian transaksi keuangan yang telah terjadi di perusahaan, yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan makna akuntansi sebagai sebuah sistem informasi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan akan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Manfaat akuntansi antara lain ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum yaitu untuk memperoleh informasi keuangan yang akurat sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Sedangkan yang kedua yaitu secara khusus, yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, aktivitas pembiayaan, dan investasi. Untuk menjadi seorang akuntan harus memiliki etika yang baik, yaitu antara lain yang pasti adalah harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai akuntan adalah melaksanakan kewajiban harus profesional dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kewajibannya. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Seorang akuntan harus senantiasa mementingkan pelayanan daripada publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Di sini adalah prinsip dasar dari akuntansi. 1. Prinsip biaya historis atau Historical Cost Principle atau GAAP. Mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisi. Yang kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Revenue atau Revenue Recognition Principle atau yaitu prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta atau aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. Yang ketiga yaitu prinsip mempertemukan atau matching principle. Yang dimaksud adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Yang keempat yaitu prinsip konsistensi atau konsistensi principle. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun ke tahunnya tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang kelima, yaitu prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Adapun macam-macam bidang akuntansi, yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat ada akuntansi manajemen atau management accounting.
Yang kelima yaitu akuntansi perpajakan. Yang keenam bidang akuntansi peranggan atau budgeting. Yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Yang kedelapan ada sistem akuntansi atau accounting system. Yang kesembilan ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Yang ke-10 ada akuntansi perbankan, 11 akuntansi internasional, 12 akuntansi pendidikan, 13 akuntansi sosial, 14 akuntan sektor publik, dan 15 ada akuntansi keperilakuan. Informasi dari akuntansi ini akan sangat bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi. Melalui informasi ini diharapkan perusahaan jadi bisa menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Berikut ini adalah pemakai informasi akuntansi. Orang-orang yang memakai informasi akuntansi, diantaranya sebagai berikut. 1 yaitu investor. Investor ini menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada karyawan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balasan jasa, pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga ada kreditor, untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo. Yang keempat ada pemasok, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang diberi perusahaan pada saat sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yang kelima ada pelanggan, yaitu untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Yang keenam ada pemerintah, yaitu untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Yang ketujuh ada masyarakat. Masyarakat ini untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu manajemen, untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang sudah diambil dan sebagai salah satu bahan dasar untuk rencana ke depannya. Akuntansi ini berfungsi sebagai penyajian data kuantitatif yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya ini yang terakhir yaitu untuk itu informasi akuntansi harus dijaga betul kualitasnya supaya bisa memenuhi syarat dan kriterianya yang sudah ditentukan. Kualitas informasi akuntansi kualitas informasi akuntansi terdiri dari 1. Kualitas khusus pemakai. Informasi yang berkualitas khusus pemakai adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pengertian. Batas pengertian pemakai supaya bisa mudah dimengerti. Yang kedua yaitu kualitas utama dibagi menjadi 2, yaitu dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang relevan adalah nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu. Yang B, dapat dipercaya untuk kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya adalah dapat diuji, netral, dan menyajikan kebenaran. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lang.